Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Hasanah, dosen program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada pagi hari ini, saya akan mendemonstrasikan kegiatan mengajar salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Transformasi Energi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Transformasi Energi memiliki bobot 3 SKS dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Transformasi Energi bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar tentang sumber-sumber energi serta transformasi energi sebagai sarana pembelajaran IPA. Capaian pembelajaran mata kuliah dari transformasi energi, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan dan menerapkan pemikiran logis, kritis, analisis, dan sistematis dalam proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan sumber dan bentuk-bentuk energi, hukum kekekalan energi, proses perubahan energi dalam transducer, proses perubahan energi dalam makhluk hidup, pemanfaatan sumber energi terbarukan berdasarkan analisis data dan informasi yang diperoleh dari sumber informasi yang akuntabel. Bahan kajian transformasi energi meliputi sumber dan bentuk-bentuk energi, hukum kekekalan energi, proses perubahan energi dalam transducer, proses perubahan energi dalam makhluk hidup, pembangkit listrik, dan sumber energi terbarukan. Bentuk penilaian dari mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipatif dalam bentuk case method sebanyak 10%, hasil proyek atau team based project sebanyak 50%, tugas sebanyak 10%, UTS atau ujian tengah semester sebanyak 15%, dan UAS atau ujian akhir semester sebanyak 15%. Pada demonstrasi kegiatan mengajar pada video ini, kemampuan akhir yang harus dimiliki peserta didik adalah transformasi energi pada makhluk hidup dan mengetahui perubahan energi kimia pada makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep kalori atau energi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan perhitungan BMI, BMR, dan TDEE. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan kandungan makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan tubuh. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis energi masuk dan energi keluar untuk mencapai keseimbangan energi. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai mata kuliah ini. Berikut cuplikan pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah berdoa? Belum. Ya, sekarang silakan ketua kelas Mas Agus bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai pertanyaan pada hari ini, kita minta kepada dan semakin Oke, sekarang bisa absensi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Dian Sari Paus ada hadir, kemudian Amelia Rifki hadir, Latifah Nindya hadir, Meila Falisa hadir, kemudian Fatih hadir, Salvia Alekia, Agus Nur Hakim, kemudian ada Bunga Hapsari, Anglila Sesmitani, Asmi Nurfida, Dini Wahyu, Fauzan Putra. Semuanya hadir ya, adik semuanya. Oke, adik-adik masih ingat pembelajaran kemarin apa? Terkait dengan transformasi energi. Ada yang tahu nggak hukum kekekalan energi itu apa? Oke, Rohana, apa itu hukum kekekalan energi? Kekekalan energi itu menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan juga dimusnahkan, tapi energi itu dapat berubah bentuknya. Oke, kemarin pembelajaran sebelumnya sudah diajarkan terkait dengan transformasi energi pada barang-barang atau media-media lain yang memang tidak ada tubuh manusia, ya, seperti dari turbin air, PLTA, PLTN, seperti itu ya. Untuk sekarang kita akan mempelajari terkait dengan transformasi energi yang ada di tubuh kita, ya semuanya. Di tubuh kita itu kira-kira membutuhkan energi apa sih adik-adik? Karbohidrat, terus ada apa lagi? Protein. Apa lagi? Karbohidrat, protein, lemak itu termasuk energi apa? Energi kimia. Nah, dari yang kita makan itu adalah energi kimia akan bertransformasi menjadi apa? Mekanisme
gerak. Selain energi gerak ada energi panas ya. Nanti kita akan belajar semuanya terkait dengan transformasi energi yang kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Jadi nanti adik-adik akan menganalisis dari konsep kalori itu sendiri atau konsep energi. Kemudian bagaimana nanti kita akan mengaplikasikan BMI, BMR, dan TPE. Kemudian juga membedakan energi dari bahan-bahan kimia, dari makronutrien dan mikronutrien, dan menganalisis dari energi masuk dan energi keluar. Paham ya? Ini tujuan pembelajaran kita selama perkuliahan berlangsung. Ya, dari semuanya coba dilihat yang ada di PPT di depan. Kira-kira apa sih di situ gambarnya? Terus di kantin ada apa? Dengan apa aja coba? Itu sama lagi. Makanan saset. Kemudian saya tambahkan lagi. Ini apa mbak? Ini apa? Kira-kira ada apanya? Warna. Ada? Iya, oke. Terus yang sebelahnya ini gambar apa kira-kira? S. Apa manis ya? Kira-kira kalau kita lihat komposisi dari makanan, ini energi atau tidak? Makanan-makanan yang saya lihat di sini memiliki energi atau tidak? Memiliki. Tetapi energinya memiliki nutrisi yang baik atau tidak? Tidak. Karena bermasalah nggak ini ke depannya? Bermasalah. Apa coba masalahnya? Diabetes. Diabetes. Selain diabetes? Obesitas. Selain obesitas? Diare. Apa mbak? Kurang gizi apa? Diare. Oke, bisa. Ya, makanan-makanan yang kita lihat di depan adik-adik semuanya itu memiliki energi. Ingat, seluruh makanan itu memiliki energi kecuali air putih. Karena air putih bukan makanannya, itu 0 kalori atau 0 kalori. Ya, ini memiliki energi, tetapi apakah ada energi di makanan itu memiliki kandungan nutrisi yang baik dan sehat? Tidak. Ini PR buat kita semua, dan ini dicekoki atau anak-anak itu sudah mendapatkan makanan ini dari kecil. Kalau terus-menerus mendapatkan makanan-makanan yang tidak sehat, apakah bagus untuk tubuh? Tidak. Oke, jadi adik-adik semuanya, kita hari ini akan belajar terkait dengan konsep kalori. Bisa dibantu menjawab Mbak Rohana. Apa itu kalori? Kalori merupakan Ini bisa dibaca di depan. sumber energi yang didapatkan dari makanan dan minuman dan dikonsumsi. Kalori dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, silakan Mbak Rizky. Apa itu kalori defisit? Biasanya adalah kalori yang dibutuhkan yang energi yang dibutuhkan dalam tubuh itu lebih sedikit daripada energi yang digunakan. Oke. Kemudian Mbak Sydney, apa itu kalori pemeliharaan? Kalau kalori pemeliharaan itu kalori yang masuk ke dalam tubuh sama dengan yang dibutuhkan dalam tubuh itu sendiri. Oke. Kemudian Mbak Bunga, apa itu kalori surplus? Kalori itu jadi karena kalori yang masuk itu di dalam lebih besar daripada jumlah kalori yang digunakan. Oke, terima kasih adik-adik semuanya, pintar semua ya. Adik-adik semuanya, tahu nggak kira-kira kebutuhan adik-adik ini kalori surplus, kalori defisit, atau kalori maintenance? Belum tahu. Oke, kira-kira kalau pengen tahu gimana? Mencari tahu. Oke, hari ini sebelum kita mengetahui berapa kalorinya, bisa pengen kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok kita akan bagi menjadi 5, satu kelompok itu sekitar 4 sampai 5. Silakan berbagi, muter aja ya. Yuk. Dalam LKM kalian ada beberapa artikel jurnal yang di sana membahas terkait dengan penyebab-penyebab apabila kita kekurangan kalori, kemudian kekurangan nutrisi, itu sudah ada. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kelompok ini untuk artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 1 dan 2. Silakan disimpulkan. Ya. Oke, langsung ya. Dibaca untuk artikel 2. 3. Disimpulkan. Kalau yang di makannya tidak seimbang dalam menyebabkan
Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1 untuk artikel pertama. Itu bagaimana Mbak kesimpulannya dari isi dari artikel tersebut? Izin menjawab untuk kesimpulan dari ringkasan artikel yang pertama, yaitu penyakit ginjal itu merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang remaja. Itu resikonya bisa hipertensi, diabetes, dan penyebabnya itu juga faktor dari remaja yang suka jajan sembarangan. Seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan artikel ini juga untuk pencegahannya itu bisa dilakukan dengan edukasi, yaitu menerapkan pola makan gizi seimbang yang tujuannya untuk bisa mencegah penyakit gagal ginjal dan kemudian. Oke, selanjutnya bagaimana terkait dengan hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus tersebut? Dari kelompok 1 selanjutnya, silakan. Baik, izin menjawab untuk hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus seperti yang ada di artikel 1, yaitu bisa mengurangi konsumsi jajanan yang tidak sehat, juga bisa menerapkan pola makan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi memang banyak sekali kasus-kasus ya yang memang ditimbulkan dari makanan tidak sehat mulai dari remaja. Kita dulu dengan artikel kedua, silakan kelompok 2 bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan dari pasangan yang kedua yaitu risiko diabetes sendiri pada remaja akan meningkatkan faktor utama penyebabnya itu pertama adalah konsumsi makanan fast food, kemudian minum minuman besar dan merokok. Dan selanjutnya itu remaja itu bisa dicegah sejak dini agar bisa meminimalisir risiko dari diabetes tersebut. Oke, terima kasih. Kemudian untuk hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus diabetes mellitus pada remaja, silakan kelompok 2. Bagaimana? Kemudian hal yang dilakukan untuk mencegah kasus pada remaja itu dapat mengurangi makanan fast food dan minuman besar, kemudian mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi, kemudian berhenti dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan mengurangi konsumsi gula, kemudian dapat diganti dengan olahraga yang ringan. Oke, terima kasih. Betul sekali ya Mbak ya. Jadi konsumsi gula berlebih itu juga tidak terlalu bagus. Ada batasan gula, nanti kita akan bahas. Oke? Oke, jadi tadi selain obesitas, diabetes mellitus, hipertensi ada semuanya, kita juga bisa ada penyakit lain akibat fast food. Silahkan kelompok 3. Artikel ketiga bunyinya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Untuk artikel ketiga, kesimpulannya yaitu banyak remaja kurang pengetahuan mengenai konsumsi fast food sehingga terjadinya obesitas di SMK Gajah Mada di Purwodadi. Oke, bagaimana cara mencegahnya Mbak? Kira-kira? Oke, selanjutnya untuk hal yang bisa dilakukan untuk mencegah dari kasus kita ini yaitu memberikan edukasi ataupun penyuluhan kepada siswa SMK Gajah Mada ini mengenai bahaya seringnya mengkonsumsi fast food. Oke, terima kasih. Adik-adik semuanya, jadi fast food itu bagus apa tidak kesimpulannya? Iya. Coba sekarang Bu Nisa akan memberikan kalian berbagai contoh makanannya. Ini bisa dikatakan fast food karena dia juga termasuk ke dalam makanan-makanan yang cepat saji. Silakan dibuka LKM-nya halaman selanjutnya, belakang lagi Mbak. Di bagian sintaktika pembimbing penyelidikan, adik-adik silahkan satu kelompok akan saya beri satu makanan untuk kalian selidiki angka gizinya ya. Bagaimana kandungan protein, karbohidrat, ya ini ya, silahkan, dan lemaknya dan juga mikronutriennya. Silakan adik-adik semuanya. Silakan. Ya. Iya dong. Saya 120 Oke, adik-adik semuanya sudah selesai? Sudah. Gimana kira-kira makanannya? Ada yang sehat nggak? Ada. Ya, ada ya. Tetapi ada yang sekiranya nggak layak dikonsumsi nggak? Ada. Oke, siapa yang mau presentasi? Oke, silakan dari kelompok 2. Apa nggak tadi makanan yang dikonsumsi? Kelompok kami mendapat makanan yaitu jazz, kimi, ini dan sayur. Di mana jazz itu kandungan kalorinya 90 kcal dan lemak 4 gram, karbohidrat 12 gram, matanya tidak ada. Dan nutriennya gula 5 gram dan garam 0,07 gram. Lalu untuk ciminya itu kalori sajiannya 60 kcal dan lemaknya 3,5 gram, karbonya 6 gram dan proteinnya tidak ada. Untuk piti kalorinya 90 kcal, lemaknya 3,5
15 gram dan proteinnya 1 gram. Untuk mikronutriennya gulanya 4 gram dan garamnya 0,75 gram. Untuk selai oleh, kalori persajiannya itu 586,3 kcal, lemaknya 15,99, karbonya 95,94 gram dan protein 5,33 gram. Dengan mikronutrien gulanya itu tinggi 37 gram, garam 0,34 gram. Jadi kalau kami menyimpulkan bahwa makanan yang dibatasi itu Jess karena tidak ada proteinnya. Untuk yang boleh dikonsumsi itu cumi dan tinggi karena kalori persajiannya itu termasuk normal dan proteinnya tuh ada 1 gram dan gulanya itu rendah. Untuk yang tidak dikonsumsi itu selai oleh karena kalorinya itu termasuk tinggi sekali, lemaknya juga tinggi, karbonnya itu tinggi dan gulanya itu tinggi. Oke, terima kasih. Yang lainnya bisa disesuaikan ya. Berarti makanan yang bisa dikonsumsi apa, kemudian dibatasi apa, dan yang tidak boleh dikonsumsi sama sekali apa. Oke, sekarang kita menghitung berapa sih BMI kita, BMR dan TDE. Silakan dibuka di selanjutnya. Jadi bisa buka HP-nya ya. Kita buka www.kalkulator.net adik-adik semuanya. Nah, di sana kita nanti bisa menghitung berapa BMI kita, BMR kita dan tinggi TDE. Sudah tahu tinggi badannya, berat badannya? Sudah. Oke, yang sudah boleh segera dituliskan, kemudian dihitung di depan di PPT sudah ada caranya menghitung BMI, BMR, TDE. Sekarang silakan yang belum tahu boleh ke depan untuk menghitung berat badan dan juga tinggi badan. Yuk. Oke, sudah semua perhitungannya? Sudah. Saya coba pengen tahu hasilnya bagaimana. Ini dari kelompok ini gimana? Siapa yang mau mewakili? Oke, Karisma silakan. Untuk PMI di 28,8 itu warnanya kuning, kemudian PMR-nya 1.420 kalori per harinya, TDE-nya itu 1.996. Dan untuk kategori ini kalau Oh, boleh. Nggak apa-apa. Berarti nanti goalnya dari Mbak Karisma itu apa kira-kira ada deh? Ada 3 kemarin, surplus, defisit, atau maintenance. Berarti goalnya untuk Mbak Karisma itu kalori defisit. Untuk kelompok ini, oke, defisit nih, silakan. Jadi saya punya baby badan 153 dengan berat badan itu 55. Nah, terus saya menghitung BMI saya. Nah, BMI saya itu ada di 23,5 dan itu berada di zona hijau yang menandakan bahwa saya ya normal. Yang untuk BMR-nya, BMR saya itu 1,240. 1.240. Untuk TDE-nya itu 1.817. Oke, jadi sudah hafal ya TDE. Sehat ya. Berarti apa nanti di sini? Kalori maintenance. Yang kelompok ini silakan. Oke, Dimina, silakan Dimina. saya memiliki tinggi badan 160 cm, terus berat badannya 46, dan itu saya bisa menghitung BMI saya, dan saya itu 18 kg per meter. Nah, di sini tuh warnanya kuning, jadi saya itu underweight. Lalu setelah itu saya juga sama mengukur BMR saya. BMR saya itu 1,365 kalori per hari. Lalu yang terakhir itu 1.365 kalori per hari. Lalu yang terakhir TDE-nya karena saya rutin olahraga 1-3 kali seminggu, jadi TDE saya itu sekitar 1.870. Oke, terima kasih. Jadi apa goalnya untuk Dimina? Jadi adik-adik masing-masing individu itu memiliki karakteristik sendiri, proporsi sendiri. Jadi antara De Karisma, kemudian De Pati, De Agus itu beda-beda kebutuhannya. Goalnya juga beda-beda. Bisa jadi kalian kalori surplus, kalori maintenance, atau kalori defisit. Oke, sekarang kita masuk ke materi makronutrien dan mikronutrien. Setelah tadi kalian mengamati makanan-makanan yang ada di meja kalian, pasti ada makronutriennya kan? Ya. Makronutrien itu adalah energi makro atau energi nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Ada apa saja? Karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian untuk mikronutrien ada apa saja adik-adik? Vitamin dan mineral, serat juga ya. Air apakah masuk ke mikronutrien? Iya. Air masuk ke mana?
vitamin dan mineral. Oke, sekarang adik-adik silakan menghitung kebutuhan makronutriennya kalian ya. Tadi sudah menghitung berat badannya. Ya, sekarang coba dihitung masing-masing 1,6 sampai 2,2 gram dikali berat badannya. Oke, silakan dituliskan kebutuhan proteinnya. Oke, sudah dihitung semuanya ya, Dek? Sudah. Gitu semua. Oke, silakan Mbak Asmi ya, menjadi juga. Oke, silakan Mbak. Berapa kebutuhan protein, lemak dan karbohidratnya Mbak Asmi? Setelah saya hitung, untuk kebutuhan BMR saya 1210, lalu untuk TDE 1452, dan selanjutnya untuk kebutuhan protein saya 30% dari TDE yaitu sekitar 108,9 gram, lalu untuk lemak 20% dari TDE yaitu 32,26 gram, dan untuk karbohidrat 50% dari TDE yaitu sekitar 181,5 gram. Oke, berarti disesuaikan ya Mbak Asmi ya. Ini adalah kebutuhan Mbak Asmi dan adik-adik semuanya. Masih ingat kan tadi untuk protein dibagi berapa per gramnya? 4. Kemudian untuk lemak berapa? 9. Untuk karbohidrat? 4. Satu lagi coba dari kelompok ini berapa Mbak kebutuhannya? Dari BMR saya setelah dihitung itu 1.319, terus untuk TDE-nya 1.583. Terus untuk kebutuhan lemak per 20%-nya itu ada 35,1 gram. Untuk protein per 30%-nya itu ada 118,7 gram, dan untuk karbonya per 50% itu ada 197,8 gram. Oke, berarti yang paling tinggi apa Mbak kebutuhan dari karbo ya, karbo tetap terlalu tinggi, protein dan oke. Itu kebutuhannya Mbak Wahyan. Oke, adik-adik semuanya, saya cek sudah jadi semua ya. Ini tadi adalah kebutuhan protein adik-adik semuanya. 30% itu sekitar 1,6 sampai 2,2 gram protein dikali berat badan. Ini standarnya ya adik-adik semuanya. Jadi kalau misalnya 1,6 gram dikali berat badan itu paling rendah diusahakan ada di angka itu kebutuhan kalian. Ya, kemudian untuk lemak itu bisa 20% sampai 30%. Jadi kalau 30% masih tidak apa-apa. Kemudian untuk karbohidrat itu adalah hasil perhitungan ketika kalian sudah mengurangi kebutuhan dari lemak kalian dan kebutuhan dari protein kalian. Oke? Itu adik-adik. Kemudian ini kebutuhan gula dan garam kita juga dibatasi. Ya, untuk kebutuhan gula menurut Kementerian Kesehatan itu per hari hanya diperbolehkan sekitar 50 gram atau 4 sendok makan gula. Padahal tadi di makanan-makanan yang kalian amati gulanya tinggi nggak? Tinggi. Jadi boleh nggak itu dikonsumsi setiap hari? Tidak. Bisa tidak bilang kalau itu tidak boleh dikonsumsi, tetapi dibatasi konsumsinya. Oke. Kemudian untuk natrium atau sodium itu juga dibatasi ya dari semuanya. Itu sekitar 2000 mg natrium atau sekitar 5 gram apa ya? 5 gram garam atau 1 sendok teh, sedikit ya. Ya, selanjutnya ini ya yang perlu adik-adik pahami. Jadi TDE itu tadi apa sih Bu? Gitu ya. TDE itu adalah gabungan dari semuanya dari BMR itu sendiri. Yang tadi sudah kalian hitung, pasti angka TDE-nya kalian lebih besar tidak daripada BMR? Iya. Karena gabungan. Jadi TDE itu adalah gabungan dari BMR. Ya, yang itu merupakan energi untuk tubuh bisa beraktivitas, anggota organ tubuh bisa beraktivitas dan berkegiatan. Ya, kemudian gabungan juga dari physical activity. Apa itu physical activity? Aktivitas fisik. Ya, jadi ketika olahraga yang beritme. Ya, jadi kalian menambahkan, misalnya badminton. Mas Agus biasanya olahraganya apa? Badminton, Mas Fauzan? Yang lainnya ada olahraga apa? Lari, terus? Bersepeda. Itu adalah physical activity. Beda dengan NEAT. NEAT itu apa? Apa deh? Bisa dibaca? Non-exercise activity thermogenesis. Itu adalah energi yang selain olahraga. Jadi ketika kalian mencuci piring, ngepel, dan lain-lain itu adalah NEAT. Dan juga ada TEF, thermogenic thermic effect of food. Ya, itu adalah kalori yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Jadi protein itu akan membutuhkan pencernaan makanan lebih panjang daripada karbohidrat dan lemak. Oke, itu ya
adalah kalori yang kalian butuhkan. Silakan kalian tuliskan menu kalian selama 3 hari, ya. Kalau tidak ingat mungkin 1 hari yang kemarin dulu boleh dituliskan di sini, kemudian dimasukkan, dibuka aplikasi yang namanya Fatsecret, Mbak, di HP-nya masing-masing untuk menghitung menunya. Oke, tadi perhitungannya sudah selesai ya, Dek? Sudah. Coba Mbak dilihatkan, tadi hasilnya berapa? Oh, 1.126 ini ya. Oke, ada Mbak? Anggapnya berapa? Ini 1.100 ya. Oke, kemudian sini? Harinya 2.390. Oke, 2.393. Tadi apa yang dealnya? Kamu mau kalori defisit, surplus atau maintenance? Mau surplus. Kebutuhan kalorinya karbohidrat, protein, lemak aman? Aman. Kalau tadi berapa? Kebutuhan kalorinya 203, cuma dapat menurunnya. Dan karena saya itu konsumsi 239 lebih dari atas. Oke, berarti bisa surplus ya Mbak. Lemaknya? Nah, untuk lemaknya itu kelebihan anak sendiri 36,24 dan Iya. saya 96,41. Oke, tapi karbo dan protein aman. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Rohana. Kalau di sini? Iya. Gimana Mbak hasilnya? Hasilnya itu total karbohidrat yang saya konsumsi itu sudah berlebih dari kebutuhan saya, yaitu 180. Oke, saya tadi perlunya 181. Oke, hampir setara. Kemudian proteinnya? Itu ternyata saya masih kurang dari kebutuhan, yaitu kebutuhan saya kan dari protein itu 1.108 gram, tapi saya baru 71,20 gram. Kemudian lemaknya? Lemaknya kebutuhannya itu 32,26, tapi yang saya konsumsi itu 41,91. Jadi masih Berarti kekurangannya protein, kelebihan lemak. Kalau tadi Rohana? Kelebihan? Kelebihan lemak. Oke, setelah kita tahu kalori masuk, kita harus tahu juga kalori keluar. Ya, kira-kira tadi seharian ngapain saja? Naik motor. Naik motor, jalan. Ya. Sekarang coba aktivitasnya di list, kemudian dihitung. Ingat ya, satuannya ini. Sudah dihitung semuanya? Semuanya ya. Oke, berarti sudah tahu kalori masuknya berapa? Sudah. Kalori keluar berapa? Sudah. Cita-cita kalian untuk goalnya sudah tercapai belum? Fauzan apa tadi goalnya? Goalnya surplus. Surplus sudah tercapai? Mau belum? Berarti masih belum ya, berarti harus semangat lagi. Kemudian Mbak siapa ini? Salma, kemarin tujuannya apa? Surplus, tapi bisa surplus? Belum, berarti harus tambah konsumsinya. Konsep yang di awal tadi, kalori surplus, defisit, dan maintenance itu harus sudah dijumlahkan dulu. Antara kalori masuk, dari mana kalori masuk itu? Dan dikurangi kalori keluar. Apa kalori keluar itu? Aktivitas dibagi menjadi 2, apa sama apa? Ya, aktivitas fisik dan olahraga. Oke, bisa semua ya? Bisa. Oke adik-adik semuanya, untuk tugas minggu depan ya sesuai yang di LKM, adik-adik silakan selama 1 minggu ke depan menuliskan aksi nyata ya. Misalnya nih Fauzan udah tambah olahraganya ya, berarti Seninnya tambah olahraga, Selasanya bisa makan buah dan sayur seperti itu. Kamelia misalnya, oh Bu, need saya bertambah Bu, saya sekarang naik tangga nggak naik lift seperti itu ya. Kemudian Dek Mirna misalnya, Bu saya sudah minum air sesuai kebutuhan tubuh saya Bu, seperti itu. Jadi 1 minggu ke depan silakan adik-adik semuanya menuliskan aksi nyatanya. Dan juga minggu depannya perkuliahan kita itu kita akan mempresentasikan makanan atau minuman hasil kreasi adik-adik yang tinggi nutrisi dan rendah kalori. Bisa ya? Oke, kita tunggu minggu depan. Jangan lupa itu tugas kita. Selamat siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya. Hati-hati di jalan ya.